Hai, apa kabar? Sekarang kita belajar online ya di situasi yang darurat ini. Tapi saya harap kalian tetap jaga kesehatan. Oke, hari ini kita akan belajar topik baru, plastik bending. Ada plastik berarti ada elastik. Oke, tapi sebelumnya saya ulang dulu yang kita sudah pelajari di minggu-minggu yang lalu. Ada 4 jenis gaya dalam. N, normal, moment, gaya geser atau gaya lintang, torsi. Setiap gaya dalam ini akan memberikan atau menyebabkan terjadinya tekanan. Gaya normal, tekanan normal, sigma N dibagi A. Momen lentur akan memberikan juga menyebabkan tekanan normal, sigma MY per I. Gaya geser akan menimbulkan tekanan geser, tau D Q B I. Oke, yang terakhir torsi juga akan menyebabkan tekanan geser. Torsi tau T kali rho, jaraknya dari pusatnya, dibagi momen inersia polar IP atau J, ya, IX sama plus Y. Hari ini kita akan belajar cerita baru, plastik bending. Ini terjadi ketika materialnya sudah dalam keadaan plastik. Sebelum itu, apa sih bedanya plastik dengan elastik? Elastik, kalau saya punya balok, saya punya batang, apapun saya tarik, dia akan berubah panjang, berubah bentuk. Ya, ketika beban gangguan saya hilangkan, dia akan kembali pada posisi semula. Itu elastik. Plastik, ini aja contoh paling gampang. Kalau saya punya tas kresek ini, saya isi dengan beras penuh, yang terjadi apa? Dia akan melar. Ya, ketika kemudian berasnya dituang, dia akan berusaha kembali lebih kecil ke ukuran semula, tapi pasti tidak kesampaian. Ya, ukurannya tidak akan kembali ke ukuran semula, tetap jadi lebih besar dibanding ukuran ketika dia dalam keadaan baru atau ukuran mula-mula. Nah, ini disebut plastik, sifat material plastik. Pertanyaan saya, kalau kolor celana renang mestinya elastis atau plastis? Nah, oke, kita akan kembali ke cerita kita. Ya, kalau saya punya balok, diberi beban P di tengahnya, pasti dia akan mengalami lentur. Ya, dia akan mengalami lentur. Nah, ini momen yang terjadi. Kita sepakat besarnya ini, kalau beban P bekerja di tengah bentang, besarnya momen yang terjadi adalah PL per 4. Kalau penampangnya segi 4, katakanlah ini B, ini H, ya, maka tegangan yang terjadi akan terdistribusi secara linier, dan di garis netralnya tegangan sebesar 0. Ya, ini yang kita pelajari kemarin. Ya, oke. Ini elastis. Ketika tegangannya bertambah besar, regangannya juga bertambah besar. Bayangkan saja material itu baja misalnya. Ketika tegangannya 2 kali, regangannya 3 kali. Atau proporsional. Tegangan 2 kali, tegangan 3 kali. Tegangan 3 kali, regangan juga 3 kali. Proporsional. Dan ketika bebannya dihilangkan, dia kembali pada posisi semula.
Ini disebut sifat materialnya elastik, linearly elastic, linear. Oke. Ini terjadi sampai ke satu titik, ketika tegangannya sebesar tegangan leleh atau material sudah mencapai kondisi leleh sigma Y. Ketika ini terjadi, ya, ketika titik ini tercapai, bukan berarti kalau ini material saya, balok saya, bukan berarti dia putus atau runtuh. Tidak. Ya, pada posisi ini dia masih mampu, material mampu mempertahankan tegangan yang mampu dia pikul sigma Y, tetapi regangannya akan bertambah besar. Gampangannya kita sebut molor, dia terus mulur, ya. Dan ini terjadi terus sampai satu saat, ya, dia seperti mengeras kembali. Gampangannya saya berikan gambaran, kalau saya punya tampar plastik saya bakar, dia akan leleh, ya, dia akan leleh terus mulur, ya. Itu yang terjadi di sini. Ketika satu saat dia seperti mengeras kembali dan mampu kembali menerima tambahan tegangan sampai dia akhirnya putus. Ini kondisi ini terjadi disebut strain hardening. Ya, tetapi untuk keperluan desain umumnya daerah ini diabaikan. Dan dengan melakukan ini sebenarnya kita berada pada posisi yang aman. We are on the safe side. Ini akan menjadi cadangan kekuatan. Jadi untuk desain umumnya kondisi ini yang kita perhitungkan, ya, idealized elastoplastic curve, hanya kondisi elastis dan plastis yang kita perhitungkan. Nah, ya, kembali ke cerita ini, apa yang terjadi ketika sigmanya sudah sama dengan sigma Y? Sigmanya sudah sama dengan sigma Y. Di sini tadi sigma adalah MY per I. Ketika sigmanya sudah sama dengan sigma Y, kita sepakat balok tadi belum leleh. Kalau bebannya terus diperbesar, apa yang akan terjadi? P-nya besar, momennya menjadi lebih besar. Oke, ketika ini yang terjadi, satu saat, ya, tegangannya akan sama dengan sigma Y. Sigma Y artinya balok ini di seratnya yang paling jauh, in the extreme fibers, dia sudah akan mengalami leleh. Ya, sudah akan mengalami leleh. Itu akhir dari daerah elastis. Pertanyaannya, apakah balok saya langsung ambruk? Tidak. Dia masih mampu mempertahankan tegangan yang dia pikul sambil mulur, ya, strainnya, regangannya bertambah besar. Nah, itu yang akan terjadi ketika P-nya diperbesar, ya, bukan berarti balok ini runtuh, tetapi daerah yang mengalami leleh akan bertambah besar. Daerah yang mengalami leleh akan bertambah besar. Akhirnya daerah mengalami leleh bertambah besar. Daerah mengalami leleh bertambah besar, sisanya masih berada dalam kondisi elastis. Ya, tegangan maksimum tetap sigma Y, tidak lebih. Oke, dan ini juga belum berhenti. Ini masih bisa berlanjut, P-nya bertambah besar. Sampai akhirnya apa? Seluruh penampang berada dalam kondisi elastis atau seluruh penampang leleh. Ketika itu terjadi, penampangnya akhirnya menjadi seperti ini. Seluruh penampang leleh berarti seluruh penampang berada dalam posisi seperti ini, tegangan yang terjadi. Oke. Dan ketika itu terjadi, seluruh penampang berada dalam kondisi leleh. Kondisinya mirip seperti yang tadi saya katakan, tampar plastik. Seluruh penampangnya leleh, dia akan seperti ini.
Ya, tadinya lurus dia akan menjadi seperti ini. Berrotasi seperti sendi. Karena itu ini sering disebut juga sebagai sendi plastis, plastic hinge. Karena dia berperilaku seperti sendi. Itu terjadi ketika seluruh penampang leleh. Oke, saya akhiri dulu bagian ini. Kita sambung ke bagian berikutnya. Terima kasih.